Sobat Jiwa, kita hidup di negara yang kental dengan nilai agama dan juga moralitas. Kita diajarkan tentang batasan-batasan perilaku, baik secara agama maupun secara budaya. Tapi coba deh jujur pada diri sendiri Sobat Jiwa. Kenapa di tengah kuatnya ajaran agama, isu seks bebas, perselingkuhan, dan hubungan badan tanpa komitmen itu justru terasa semakin banyak di sekitaran kita? Ada alasan kuat kenapa agama dan budaya kita melarang perilaku seks bebas. Dan hal ini tidak hanya berdampak secara fisik dan emosional, tetapi juga berdampak secara spiritual kita. Nah, di video kali ini kita akan bahas secara detail kenapa dalam sudut pandang spiritual, melakukan seks yang tidak berkesadaran itu bisa mengacaukan vibrasi kita. Nggak cuma itu aja, kita juga akan membahas tentang bagaimana mengalihkan energi seksual untuk melakukan sesuatu yang lebih besar di dalam kehidupan kita. Atau yang sekarang dikenal dengan nama retensi seksual. Menarik banget kan topik hari ini? Oke, tanpa berlama-lama, kita langsung masuk aja ke topik yang lebih dalam lagi. Selamat datang di Langkah Jiwa, tempat kita belajar menemukan kembali diri sendiri dan terhubung dengan alam semesta agar hidup bahagia, penuh makna. Sobat Jiwa, perilaku seks bebas, terutama di kalangan anak muda, itu sudah mencapai angka yang sangat memprihatinkan. Menurut data dari SDKI, tercatat 59% wanita dan 74% pria lajang itu mengaku mengalami hubungan seksual pertamanya di rentang usia 15-19 tahun. Dan sebagian besar mengalami di usia 17 tahun. Dan seperti kita bahas tadi di awal, bahwa perilaku seks bebas tidak hanya menyalahi aturan agama, tetapi juga berpengaruh pada energi dan juga vibrasi diri kita. Hal ini perlu menjadi perhatian kita Sobat Jiwa. Karena pertama, jelas bahwa agama dan budaya kita telah memberikan panduan yang benar. Kita tidak dianjurkan untuk melakukan perilaku seks bebas dan berganti pasangan. Namun dari data tadi mengajak kita untuk berkaca, bukan untuk menghakimi ya. Kita perlu bertanya, apakah kita hanya mengajarkan larangan tanpa pernah menjelaskan makna yang ada di baliknya? Anak-anak kita mungkin hanya menerima tidak boleh atau misalnya kata-kata haram tanpa memahami bahwa ini adalah perlindungan untuk energi jiwa mereka. Inilah celah di mana kita perlu hadir Sobat Jiwa, menggali kebijaksanaan spiritual di balik aturan-aturan itu. Poin kedua, ini penting banget secara spiritual, praktik berganti-ganti pasangan akan meninggalkan jejak energi yang sangat kuat. Kenapa? Karena dalam sudut pandang spiritual, keintiman adalah sesuatu yang sangat sakral. Hubungan seksual bukan semata-mata soal kontak fisik, tetapi merupakan proses pembukaan gerbang energi kita. Nah, di momen tersebut terjadi pertukaran energi jiwa yang mendalam dengan pasangan kita. Sebelum masuk lebih jauh lagi, kita akan membahas awal mula adanya aturan pernikahan yang mengatur hubungan seksual. Kita lanjutkan ya. Jauh di masa lalu, di zaman manusia purba, kehidupan kita sebagai manusia sebenarnya nggak beda jauh seperti hewan. Kita hidup berkelompok demi untuk bertahan hidup. Dan di dalam kelompok ini, konflik adalah suatu hal yang sangat-sangat lumrah. Nggak cuma konflik soal siapa yang paling dominan untuk jadi pemimpin, tapi juga konflik soal perebutan wanita. Jadi kalau misalnya Sobat Jiwa masih melihat ada yang suka rebutan cewek saat sekarang ini, itu sebenarnya naluriah banget. Emang sudah ada sejarahnya dari zaman purba dulu. Itu bagian dari DNA bertahan hidup kita pada zaman dulu. Seiring waktu, peradaban mulai berkembang. Kelompok-kelompok nomaden itu mulai menetap dan juga membentuk satu suku. Sistem kepemimpinan pun menjadi lebih terorganisir. Ada kepala suku, terus ada juga perangkat suku yang membantu mengatur kehidupan semua orang yang menjadi bagian dari suku tersebut. Nah, dari inilah tradisi pernikahan mulai muncul. Awalnya pernikahan punya dua fungsi utama. Pertama, untuk meminimalisir konflik perebutan wanita. Jadi kalau ada wanita yang sudah dipinang duluan, maka laki-laki lain udah tidak boleh untuk mengincar wanita itu. Nah, yang kedua, untuk menjaga status dan kekuatan politik. Contohnya, anak kepala suku itu akan dinikahkan dengan anak perangkat suku. Tujuannya jelas, untuk mempertahankan kekuasaan. Dan Sobat Jiwa, sistem ini masih berlaku sampai saat sekarang ini. Kita masih sering dengar berita pernikahan anak pejabat A dengan pengusaha B, atau artis C dengan pengusaha D.
Nah, ini adalah jejak sejarah dari fungsi pernikahan zaman dulu yang masih ada sampai zaman sekarang. Setelah itu, dengan kemunculan spiritual dan juga agama, fungsi pernikahan jadi semakin meluas. Tujuannya nggak cuma untuk menghindari konflik dan juga politik, tapi juga untuk menjaga energi dan vibrasi diri kita. Karena, Sobat Jiwa, seiring berkembangnya agama dan juga spiritualitas, pemahaman tentang energi, jiwa, dan frekuensi juga mulai menyebar di kehidupan manusia. Sayangnya, banyak dari kita yang menerima paham ini sebagai sesuatu yang tabu untuk dipertanyakan. Kalau dibilang nggak boleh, haram, atau dosa, ya sudah, kita terima nggak pakai banyak tanya. Pokoknya jangan dilanggar. Padahal, kita sebagai manusia udah diberikan kecerdasan oleh Sang Maha Pencipta. Kita seharusnya menggali makna, kebijaksanaan, dan ilmu energi di dalam setiap larangan tersebut. Inilah salah satu alasannya saya membuat Langkah Jiwa. Saya ingin mengajak Sobat Jiwa semuanya di sini untuk memberikan pemaknaan yang lebih dalam terhadap setiap ajaran spiritual, terutama pada hal-hal yang melekat di kehidupan kita sehari-hari. Termasuk pembahasan hari ini, gimana sudut pandang energi dan spiritualitas benar-benar bekerja dalam hubungan seksual. Gak pakai lama-lama, kita lanjutkan pembahasan yang lebih dalam lagi di chapter berikutnya. Sobat Jiwa, kalau kamu nonton video Langkah Jiwa tentang penemuan agen CIA mengenai rahasia energi alam semesta, kamu pasti akan relate kalau semua benda yang ada di dunia ini semuanya memancarkan energi. Kita ini bukan cuma sekumpulan daging, tulang, atau juga pikiran. Kita adalah medan energi yang bergetar. Tubuh kita itu memancarkan vibrasi dari seluruh pengalaman batin. Ada cahaya dari rasa syukur, ada sukacita, dan juga ada kebahagiaan. Namun ada pula bayangan dari luka lama, trauma yang belum terselesaikan, hingga ketakutan yang masih melekat erat dalam diri kita. Semua energi yang kita bawa ini adalah komponen identitas dari spiritualitas kita. Nah, ketika kita memilih untuk berbagi keintiman dengan pasangan, kita melakukan lebih dari sekedar kontak fisik. Kita membuka gerbang paling rentan dari sistem energi kita. Di momen sakral itulah terjadi pertukaran energi jiwa. Inilah alasan mengapa praktek seks bebas dan sering berganti-ganti pasangan memiliki dampak signifikan terhadap medan energi kita. Setiap keintiman itu meninggalkan jejak energi yang melekat pada diri kita. Bayangin aja Sobat Jiwa, kita menerima jejak energi dari banyak orang. Jejak-jejak energi ini bisa jadi adalah kecemasan, kebingungan, atau vibrasi rendah yang dibawa oleh pasangan-pasangan sebelumnya. Semakin banyak jejak yang terkumpul, maka semakin tercemar atau semakin kacau vibrasi dari diri kita. Bukannya merasa damai dan bahagia, kita mungkin malah jadi merasa cepat lelah, bingung secara emosional, atau tiba-tiba merasakan energi negatif yang sebenarnya bukan milik kita. Hal inilah yang kemudian bisa menjadi penghalang perjalanan spiritual terbesar kita. Oke, muncul kemudian pertanyaan. Terus hubungan seksual yang berkesadaran itu seperti apa sih? Kita lanjut ke materi yang lebih dalam lagi. Sobat Jiwa, kalau anak muda biasanya mendapatkan dorongan berhubungan seks itu atas dasar rasa penasaran. Namanya juga anak muda ya kan? Lagi menggebu-gebunya. Biasanya mereka ingin melakukan hubungan seksual karena itu adalah sebuah hal baru yang wajib untuk dicoba. Belum lagi mereka dapat dorongan dari luar, yaitu berupa tontonan film yang sekarang bisa banget diakses dengan mudah. Sayangnya tujuan ini berbeda dengan tujuan seks yang berkesadaran, di mana kita seharusnya membangun koneksi emosi dan juga spiritual yang lebih dalam. Kalau buat yang sudah menikah nih ya, ini umum banget terjadi. Yang relate atau yang pernah ada pengalaman ini, silahkan kasih komennya ya. Misal, ada seorang istri yang udah nggak sabar menunggu suaminya pulang. Pas pulang kerja, si istri minta biasanya sama suami. Nah, si suami padahal lagi capek karena habis pulang kerja. Atau bisa sebaliknya, si suami di jalan pulang kerja, udah buru-buru aja pengen cepat pulang ke rumah karena kangen sama istrinya. Nah, di rumah, si istri justru udah capek banget karena sudah mengurusi pekerjaan rumah dan juga mengurusi anak seharian. Akhirnya, suami istri ini tetap melakukan hubungan. Bukan karena sama-sama mau, tetapi hanya untuk menjaga perasaan atau memenuhi kewajiban. Dan ini menjadi semacam keterpaksaan. Disinilah seks yang berkesadaran menjadi penting Sobat Jiwa.
Praktek ini mengajak kita untuk mengubah seks yang wajib menjadi hubungan seks di mana kita benar-benar hadir seutuhnya di momen saat itu. Kita benar-benar hadir tidak hanya berhubungan secara fisik, tetapi kita juga membangun koneksi emosional dan juga spiritual, di mana energi saling bertukar dan juga saling berbicara. Jangan kalau misalnya lagi berhubungan badan, tapi mikirnya, aduh kerjaan besok lagi numpuk nih. Atau tadi kira-kira ada salah ngomong nggak ya? Atau bisa juga malah pengen cepat-cepat selesai. Atau ada bahkan yang lebih ekstrim lagi nih ya. Nih mohon maaf ya, biasanya sering terjadi. Membayangkan orang lain saat sedang berhubungan. Nah, ini perlu hati-hati banget ya. Tujuan utama seks berkesadaran adalah mencapai koneksi yang lebih dalam. Nggak cuma secara fisik dan juga emosional, tapi sampai ke level koneksi jiwa atau soul connection. Dengan kesadaran penuh, energi seksual yang tadinya hanya terbuang untuk pelepasan hasrat bisa diubah menjadi energi kreatif, cinta yang melimpah, dan juga ekspresi cinta spiritual yang sesungguhnya. Terus gimana nih buat sobat jiwa yang masih single? Nah, inilah pembahasan yang paling menarik di video kali ini, yaitu tentang retensi seksual dan bagaimana menggunakan energi seksual itu untuk memberdayakan diri sendiri. Nah, yuk kita masuk ke chapter yang berikutnya. Sobat Jiwa, ada alasan kenapa masa-masa kita single sebelum menikah itu adalah masa keemasan, di mana kita memiliki energi berlimpah untuk mencapai kesuksesan. Nggak cuma kesuksesan spiritual, tetapi juga kesuksesan dunia, seperti karir, kreativitas, dan juga pencapaian bisnis. Di masa ini, energi seksual yang tersimpan dapat dialihkan menjadi energi dalam kreativitas untuk membangun sesuatu. Makanya banyak kita lihat di sekitar kita, anak muda yang fokus dengan apa yang mereka kerjakan dalam koneksi kerja dan juga bisnis. Kita lihatnya itu energi berlimpah dan penuh ide-ide kreatif. Ini adalah bentuk dari pengalihan energi seksual yang tersimpan. Sayangnya di era modern sekarang ini, pornografi itu sangat mudah diakses, sehingga menghasilkan perilaku seks bebas atau masturbasi di kalangan anak muda. Perilaku ini membuang energi seksual yang besar tersebut yang umumnya bisa digunakan menjadi kreativitas dan ide-ide cemerlang yang membangun sesuatu baik dalam pekerjaan ataupun di dalam bisnis. Dalam banyak tradisi spiritual, khususnya yoga dan tantra, energi seksual adalah energi kehidupan terkuat yang disebut dengan nama prana. Setiap orgasme atau ejakulasi, meskipun diperoleh sendiri, dianggap sebagai pembuangan energi vital yang berharga. Energi ini seharusnya digunakan untuk vitalitas, kreativitas, dan juga pertumbuhan. Jika dilakukan berlebihan, praktik ini dapat menyebabkan penipisan prana yang mengakibatkan kelelahan mental, sulit fokus, brain fog, dan juga menurunkan motivasi. Masturbasi umumnya berfokus pada pelepasan cepat dan kesenangan fisik sesaat, membuat energi berputar-putar dan terperangkap di dua cakra terbawah kita. Walaupun kita merasa puas setelahnya, masturbasi yang dilakukan hanya untuk pelepasan nafsu tanpa adanya koneksi spiritual yang lebih dalam yang dapat menimbulkan dampak negatif. Terlepas dari manfaat psikologis tertentu untuk mengurangi stres, praktik ini seringkali diikuti siklus rasa terisolasi, rasa bersalah, rasa malu, sehingga menurunkan vibrasi kita. Saat ini banyak anak muda yang mulai menyadari hal ini Sobat Jiwa. Itu kenapa retensi seksual mulai tren di kalangan anak muda sekarang. Nah, apa itu retensi seksual? Retensi seksual adalah praktek menahan diri dari pelepasan energi seksual. Banyak anak muda mulai memahami bahwa retensi seksual itu bisa berpengaruh terhadap kesuksesan. Kenapa kok bisa berhubungan dengan kesuksesan? Nah, ini yang menarik. Dalam spiritualitas, pelepasan seksual dianggap sebagai hilangnya sejumlah besar prana tadi. Dengan melakukan retensi, maka kita menimbun energi tersebut. Bayangin Sobat Jiwa kayak nabung, semakin sering menabung, semakin banyak uang, semakin besar modal untuk investasi. Nah, selain itu, energi yang tersimpan ini akan secara otomatis naik ke tingkat yang lebih tinggi, yaitu ke otak. Hasilnya, kita bisa berpikir lebih jernih dan tajam, menjadi lebih disiplin, dan gigih dalam mengejar tujuan, serta ide-ide baru mengalir lebih mudah karena energi kreatif itu sedang dialihkan ke pekerjaan ataupun bisnis. Lalu, apa hubungannya dengan Kundalini? Nah, buat Sobat Jiwa yang belum tahu, Kundalini adalah energi spiritual yang bersemayam di dasar tulang belakang kita.
Ketika kita melakukan retensi seksual, itu akan menjadi bahan dasar utama yang membangunkan dan juga mengalirkan kundalini. Dan saat energi kundalini ini bangkit, maka akan membersihkan blok emosi dan juga mental yang menghambat kesuksesan. Misalnya rasa takut, keraguan diri, atau trauma masa lalu. Dan yang lebih powerful lagi Sobat Jiwa, membuka cakra yang lebih tinggi, yaitu cakra ajna atau mata ketiga yang secara instan itu meningkatkan intuisi dan juga visi. Dan dalam bisnis atau karir, intuisi yang tajam dan visi yang besar adalah kunci untuk membuat keputusan yang tepat. Ketika bekerja dengan energi kundalini yang aktif, manifestasi kamu akan terwujud lebih cepat. Kenapa? Karena vibrasi energimu menjadi sangat tinggi dan juga selaras dengan tujuanmu. Bisa jadi nih Sobat Jiwa, kita sering dengar kan, orang-orang zaman dulu kalau mau mendapatkan ilmu atau ilham dengan bertapa di gunung atau di goa, mereka sering melakukan puasa. Nggak cuma puasa makan dan minum, mereka juga berpuasa hubungan badan. Jadi Sobat Jiwa, ada banyak alasan bermakna kenapa agama dan juga paham spiritual melarang perilaku seks bebas dan juga masturbasi. Dari video hari ini kita belajar ternyata energi seksual atau prana adalah salah satu energi spiritual yang terbesar dan paling transformatif yang kita miliki sebagai manusia. Ini adalah api di dasar jiwa kita. Apabila kita kelola dan gunakan dengan kesadaran penuh, energi ini dapat menjadi bahan bakar utama untuk manifestasi, kreativitas, dan juga untuk pencapaian tujuan tertinggi dari jiwa kita di dunia. Gimana Sobat Jiwa? Dapat sesuatu dari topik pembahasan hari ini? Kalau kamu dapat sesuatu yang jadi aha kamu, silahkan tulis pendapatmu di kolom komentar. Terima kasih untuk Sobat Jiwa yang sudah mampir ke video ini. Buat kamu yang terinspirasi, boleh klik like, subscribe, dan klik tombol loncengnya supaya kamu nggak ketinggalan video-video terbaru dari Langkah Jiwa. Kalau kamu punya cerita perjalanan hidup yang menginspirasi, kamu bisa bagikan ceritamu ke email yang ada di kolom deskripsi. Karena perjalanan jiwa setiap orang itu unik. Siapa tahu Sobat Jiwa, ceritamu itu bisa menginspirasi dan juga menyentuh hati banyak orang untuk bertumbuh dan bertransformasi mencapai tujuan hidup mereka yang sejati. Mari kita aminkan langkah kita hari ini bisa menjadi awal yang baik untuk kita bersama-sama mencapai tujuan jiwa kita di dunia langkah demi langkah. Sampai jumpa di Langkah Jiwa berikutnya.